Jatuhnya pesawat Hercules tipe C-130HS A1334 di Wamena, Papua pada Minggu 18 Desember 2016 seharusnya mendorong pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan pembelian pesawat bekas. Atas insiden tersebut, Presiden Joko Widodo meminta agar perawatan pesawat Hercules terus diawasi sehingga kejadian serupa tidak terulang. Pesawat Hercules jenis C-130A-1334 milik TNI AU jatuh di Pegunungan Lisua, Distrik Minimo, Kabupaten Jaya Wijaya, Papua pada Minggu 18 Desember 2016. 13 orang tewas. Kecelakaan yang melibatkan pesawat Hercules itu adalah yang kedua kalinya dalam 2 tahun terakhir, atau ketiga kalinya dalam 7 tahun terakhir. Jumlah total korban tewas akibat pesawat Hercules jatuh sebanyak 253 orang. Bila bicara soal kecelakaan alat utama sistem persenjataan atau alutsista, ada lebih banyak lagi kasus yang merenggut korban jiwa. Tahun 2016 saja sekurangnya terdapat 4 musibah kecelakaan yang dialami TNI, selain kecelakaan di Papua. Pertama saat pesawat Super Tucano milik TNI AU jatuh dan menimpa sebuah rumah di Jalan Laksda Adi Sucipto, Malang, Jawa Timur pada Rabu 10 Februari 2016. Kedua, helikopter Bell 412EP milik TNI Angkatan Darat dengan nomor HA5171 jatuh di Dusun Patiro, Bajom, Kelurahan Kasih Guncu, Kecamatan Poso, Pesisir, Sulawesi Tengah pada Minggu 20 Maret 2016. Ketiga, helikopter Bell 205A1 milik TNI AD yang jatuh menimpa rumah warga di Dusun Koang, Desa Taman Martani, Kecamatan Kalasan, Sleman, Yogyakarta pada Jumat 8 Juli 2016. Keempat, helikopter Bell 41 milik TNI AD dengan nomor registrasi HA5166 jatuh di Pegunungan Malinau, Kalimantan Utara pada Kamis 24 November 2016. Kelima, Hercules jenis C-130A-1334 milik TNI AU yang jatuh di Pegunungan Lisua, Distrik Minimo, Papua pada Minggu 18 Desember 2016. Peristiwa itu menambah panjang daftar pesawat-pesawat milik TNI yang jatuh. Atas kondisi itu, DPR meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap pembelian alutsista, terutama pesawat. Selain itu, DPR berulang kali mendorong agar dilakukan evaluasi dan audit menyeluruh terkait alutsista yang dimiliki TNI. Mengingat sejak tahun 2000, pesawat Hercules tipe C-130 sudah 5 kali mengalami kecelakaan. Tetapi dirawat seperti apapun, kalau ya pesawatnya sudah tua sekali, ya sudah. Mendingan beli baru ya, Pak? Iya, beli baru. Asal ada uangnya. Kepala Staf Angkatan Udara Kasau Marsekal Agus Supriyatna menjelaskan bahwa pesawat Hercules A1334 yang jatuh di Wamena merupakan pesawat bekas yang didatangkan dari Royal Australian Air Force atau RAAF. Pesawat itu merupakan pesawat kelima dari 6 pesawat yang sudah diterima TNI Angkatan Udara sejak Februari 2016. Pesawat hibah dari Australia buatan tahun 1980 itu dinilai layak pakai dan usianya lebih muda dibandingkan pesawat Hercules tipe B yang dimiliki TNI Angkatan Udara. Kejadian ini adalah pesawat kelima yang datang dari Australia. Usianya dan usia pesawat ini berapa, Nak? Kalau kita berbicara masalah usia pesawat ini yang dari Australia ini sebetulnya lebih muda dengan tipe B yang pertama kali kita terima dulu. Pasca jatuhnya Hercules TNI AU di Wamena, Presiden Joko Widodo meminta TNI memperketat pemeliharaan alutsista. Presiden menegaskan pemeliharaan alutsista pesawat TNI dan Polri menjadi suatu keharusan. Proses pemeliharaan harus rutin dan tidak boleh dikesampingkan demi menghindari insiden kecelakaan terulang lagi. Yang kemarin kecelakaan yang di Wamena kan sudah disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Udara bahwa kecelakaan itu karena pertama cuaca dan memang keadaan alam di sana yang penuh dengan gunung dan perbukitan tinggi. Tetapi sekali lagi apapun yang namanya pemeliharaan, maintenance untuk pesawat-pesawat memang harus selalu dijaga, selalu diawasi. Dan yang paling penting dilihat lagi tidak hanya masalah kecelakaan yang di Wamena, untuk semua yang berkaitan dengan
pesawat-pesawat TNI maupun Polri betul-betul harus dilihat akar dari masalah itu apa. Dilihat dari jam terbang, pesawat Hercules C-130HS yang jatuh di Wamena, Papua masih sangat layak terbang. Sebelumnya pesawat dalam misi pelatihan terbang jarak jauh. Latihan itu sekaligus menguji kompetensi kopilot untuk menjadi pilot. Pesawat juga diketahui mengangkut logistik bagi masyarakat Wamena, termasuk semen. Meski disebutkan kecelakaan kemungkinan besar akibat cuaca, faktor lain seperti kondisi pesawat, kecakapan awak pesawat, serta penerapan prosedur harus tetap menjadi perhatian. Perkiraan awal kecelakaan ini terjadi karena cuaca. Namun demikian ini jangan menjadi patokan. Karena di dalam kecelakaan pesawat terbang itu ada 5 faktor yang harus diinvestigasi, 5 faktor yang harus dianalisa. Apa itu? 5 adalah kita singkat dengan 5M. 5M pertama adalah manusia. M kedua adalah material. M ketiga media, M keempat misi, M kelima adalah manajemen. Dugaan pasti penyebab kecelakaan belum dapat dipastikan karena harus menunggu hasil investigasi lebih lanjut. Tim evakuasi dan investigasi bekerja keras mengumpulkan sejumlah bukti di lokasi kejadian. Pasca kecelakaan, pesawat ditemukan pada ketinggian 5.400 kaki di Gunung Lisua. Pesawat harusnya mendarat di Bandara Wamena pada pukul 6.10 waktu Indonesia Timur, namun hilang kontak pada pukul 6.08 waktu Indonesia Timur. Setiap kecelakaan, setiap kejadian ada investigasi, kemudian sampai itu ada evaluasi. Evaluasi itu hasilnya menghasilkan rekomendasi. Sudah banyak rekomendasi yang kita berikan, sekali lagi, sudah banyak penekanan yang kita berikan, khususnya kepada yang langsung bersangkutan dengan pengoperasian pesawat ini. Sekali lagi, itu bukan kami membela diri, bukan kami mencari pembenaran. Sudah setiap saat, hampir setiap hari kita tekankan, setiap ada kecelakaan harus menjadi pelajaran, begitu ya, menjadi pelajaran untuk tidak terjadi lagi kejadian atau kecelakaan yang sama di masa yang akan datang. Secara pasti tidak ada yang tahu kapan waktunya celaka akan terjadi. Namun ketika alat utama sistem persenjataan alutsista tua masih menjadi primadona, maka potensi kecelakaan semakin besar. Sebut saja ketika kita masih menggunakan 14 kapal jenis korvet kelas Parchim bekas milik Angkatan Laut Jerman Timur yang dibeli pemerintah pada tahun 1990-an. Atau 104 tank Leopard 2 untuk TNI Angkatan Darat merupakan tank tempur utama bekas pakai Angkatan Darat Jerman. Jika dihitung-hitung dari sisi usia, sekitar 52% alutsista yang dimiliki TNI sudah beroperasi lebih dari 30 tahun. Banyak alutsista yang diperoleh dari negara lain sebagai hibah ketika negara tersebut sudah berganti dengan teknologi yang lebih baru dan modern. Tentu sungguh ironis ketika mengetahui banyak prajurit yang gugur bukan di medan laga atau saat bertugas, melainkan karena kecelakaan. Lebih memprihatinkan lagi, potensi kecelakaan itu seharusnya sudah dapat diperhitungkan sebelumnya. Berkaca atas kondisi itu, peremajaan dan pengadaan alutsista harus menjadi prioritas. Peremajaan dalam hal ini bukan hanya mengejar kondisi fisik, melainkan teknologinya. Hal itu tidak akan terjadi jika anggaran pertahanan terbatas. Sejauh ini anggaran pertahanan Indonesia masih di bawah 1% dari produk domestik bruto atau PDB. Pada 2015 anggaran TNI senilai 102 triliun rupiah dan yang digunakan untuk alutsista hanya 30 triliun rupiah. Selebihnya anggaran habis untuk gaji personel dan pensiunan TNI serta keperluan lainnya. Dengan anggaran sebesar itu akhirnya hanya mampu membeli armada tempur bekas pakai alias hibah. Akibatnya kekuatan pertahanan kita tetap berada di bawah standar minimum. Oleh karena itu, tak perlu membandingkan alutsista kita dengan negara besar seperti Tiongkok, Amerika, atau Rusia. Dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand yang notabene lebih kecil dan penduduknya lebih sedikit, alutsista kita jauh tertinggal. Kekuatan alutsista dengan minimum essential force. Ya, banyak sekali yang memprotes. Kenapa harus nilai minimum? Nah, ini semua kan karena keterbatasan dana yang dialokasikan. Ini penting. Yang dialokasikan ya? Untuk alutsista, baik itu di TNI maupun di Polri. Hal ini penting karena apa? Orang yang tidak tahu yang ada di luar proses legislasi,
mengatakan alutsista itu besar dan lain sebagainya. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, maka Indonesia itu termasuk yang belum mumpuni. Sebelumnya TNI sempat berlega hati manakala pemerintah berkomitmen menentukan anggaran pertahanan sebesar 1,5% dari PDB. Presiden Joko Widodo juga sudah menyatakan agar modernisasi TNI dapat terlihat pada 2019, terutama pada alutsista. Fokus pengadaan alutsista harus ditujukan untuk memenuhi postur kekuatan pokok minimum 2024. Komitmen pemerintah tersebut nyatanya tidak langsung terwujud. Pasalnya besar kecilnya anggaran seringkali terkendala perbedaan pola pandang di antara pemangku kebijakan. Ketika kita membahas satu pengelolaan dana di DPR katakan untuk pembelian alutsista dan lain sebagainya, Menteri Keuangan belum tentu setuju, Bappenas belum tentu setuju. Semua melihat dengan kacamata yang berbeda dengan Menteri Pertahanan. Nah, ini harus diseragamkan. Beberapa waktu lalu Komisi 1 DPR menolak pengajuan anggaran Kementerian Pertahanan TNI tahun anggaran 2017 sebesar Rp104 triliun hingga Rp107 triliun. Pagu itu jauh di bawah janji pemerintah. Hal itu berdampak tidak hanya terhadap alutsista, namun juga peningkatan kesejahteraan prajurit. APBN yang diturunkan untuk kebutuhan pertahanan kita itu memang harus berjalan linier antara pembelian alutsista, pelengkapan alutsista dan peningkatan kesejahteraan bagi prajurit pengawal. Bila menyesuaikan dengan 1,5% PDB, maka anggaran tahun depan seharusnya sekitar Rp180 triliun hingga Rp200 triliun. Rencana boleh saja ideal dan muluk, namun niat untuk merealisasikannya lebih penting demi menentukan masa depan alutsista kita. Pun termasuk dengan evaluasi alutsista agar diketahui dengan pasti apakah masih layak digunakan atau harus segera dikandangkan. Tim Liputan Berita 1.